Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christine Mailina dengan NIM 102200068 dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang reksadana syariah. Yang pertama yaitu pengertian reksadana syariah. Reksadana berasal dari kata reksa dan dana. Reksa yang berarti jaga atau pemeliharaan dan dana yang berarti uang. Sehingga reksadana bisa diartikan dengan mengelola uang. Dalam bahasa Inggris, reksadana sering disebut unit trust yang berarti unit atau saham atau kepercayaan. Di Amerika dikenal sebutan mutual fund yang berarti dana bersama. Dan di Jepang dikenal dengan sebutan investment fund yang berarti pengelolaan dana untuk investasi bersama berdasarkan kepercayaan. Sedangkan pengertian reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta atau sahibul almal atau rab almal dengan manajer investasi sebagai wakil sahib almal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahib almal dengan pengguna investasi. Selanjutnya, yang kedua yaitu syarat-syarat akad reksadana syariah. Untuk pihak yang melakukan penawaran umum reksadana syariah wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai a. Ketentuan umum pengajuan pernyataan pendaftaran dan reksadana. Yang kedua, setiap pihak yang melakukan penerbitan saham atau unit penyertaan reksadana syariah wajib memenuhi a. Ketentuan prinsip syariah di pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan prinsip syariah di pasar modal. B. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Dan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai reksadana. Selanjutnya yang ketiga yaitu jenis dan ciri-ciri reksadana syariah. Yang pertama, reksadana syariah pasar uang. Hanya melakukan investasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri atau efek syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun. Yang kedua, reksadana syariah pendapatan tetap, yaitu melakukan investasi paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk efek syariah berpendapatan tetap. Yang ketiga, reksadana syariah campuran, melakukan investasi pada efek syariah bersifat ekuitas, efek syariah berpendapatan tetap, dan instrumen pasar uang dalam negeri yang masing-masing tidak melebihi 79% dari nilai aktiva bersih. Yang keempat, reksadana syariah saham, melakukan investasi paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk efek syariah bersifat ekuitas. Yang kelima, reksadana syariah indeks, melakukan investasi minimal 80% dari NABS dalam efek syariah yang merupakan bagian dari suatu indeks syariah yang menjadi acuan. Yang keenam, reksadana syariah suku, melakukan investasi paling sedikit 85% dari NAB ke suku, SBSN atau surat berharga komersial syariah yang jatuh temponya 1 tahun atau lebih dan masuk kategori layak investasi. Yang ketujuh, reksadana syariah berproteksi, melakukan investasi paling sedikit 70% dari NAB dalam bentuk efek syariah berpendapatan tetap dan paling banyak 30% dari NAB dalam bentuk saham syariah atau suku yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri. Yang kedelapan, reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri, melakukan investasi paling sedikit 51% dari NAB ke efek syariah luar negeri yang dimuat dalam daftar efek syariah atau DES yang diterbitkan oleh pihak penerbit DES. Yang terakhir yaitu Exchange Trade Fund ETF syariah, reksadana syariah berbentuk KIK yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Yang keempat yaitu pendapat para ulama Islam atau fatwa MUI tentang reksadana syariah. Fatwa MUI tentang reksadana syariah, Majelis Ulama Indonesia atau MUI sendiri telah membolehkan umat muslim untuk berinvestasi di reksadana syariah melalui fatwa nomor 20/DSN/MUI/4/2001. Dalam fatwa tersebut, MUI menjelaskan bahwa reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta atau sahibul almal atau rab almal dengan manajer investasi sebagai wakil sahib almal maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahib almal dengan pengguna investasi.
Selanjutnya, yang kelima adalah asas-asas hukum reksadana syariah menurut Islam dan KHES. Reksadana syariah dalam KHES diatur dalam bab 23 pasal 579 sampai 593 terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama mengenai mekanisme kegiatan reksadana syariah, bagian kedua mengenai hubungan hak dan kewajiban, bagian ketiga mengenai pemilihan dan pelaksanaan investasi, dan bagian keempat mengenai ketentuan dan pembagian hasil investasi. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.